ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin segenap pemirsa televisi Al-Furqan dan juga pendengar radio Al-Furqan di mana saja berada, semoga kita semuanya pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, malam di antara malam-malam dari bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan beberapa keagungan atau banyak keagungan. Ya, di antaranya ditutupnya pintu-pintu neraka dan tidak satu pun pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya juga dibukanya pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak satu pun pintu surga Allah Subhanahu wa taala yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, melanjutkan daripada Majalis Sahri Ramadan dari rangkaian yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya ya pada bab yang ke-23. Pada malam hari ini kita membahas tentang sifat-sifat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai saja pada halaman 261 kalau PDF ya, 261. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muballighir raji fauqa ma'mulihi. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang menyampaikan ar-raji, orang yang berharap. Ya, orang yang berharap, kita juga berharap, fauqa ma'mulihi, ya di atas apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diangan-angankan. Wa mu'tis sa'ili ziyadatan ala su'lihi, dan segala puji bagi Allah yang memberikan kepada apa yang diminta oleh peminta, dan yang diberikan Allah itu ziyadatan ala su'lihi, ya melebihi daripada apa yang dimintanya. Al-mannani ala ta'ibi bisafhihi wa qabulihi. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan karunia kepada orang-orang yang bertaubat, bisafhihi dengan ampunannya, wa qabulihi dan penerimaan daripada taubatnya. Khalaqal insana, dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia. Wa ansa daran li khululihi, dan dialah Allah Rabbul Alamin yang telah ansa'a, ya menumbuhkan, ya, boleh juga diartikan menciptakan daran, yaitu sebuah kampung li khululihi, untuk kebahagiaannya, yaitu kampung akhirat nantinya. Yang dimaksud kebahagiaan di situ adalah surga. Wa ja'ala ad-dunya marhalatan linuzulihi, dan Allah menjadikan ya dunia itu marhalah, suatu masa atau suatu tingkatan, ya di mana seorang itu harus tinggal di dalamnya, tapi bukan untuk selamanya, ya sebuah tingkatan gitu ya, yang dia harus berpindah dari satu ke tempat yang lain nantinya. Fatawattaniha man lam ya'rif syarafal ukhra li khumulihi. Maka banyak orang-orang yang menetap, yang dia itu seolah-olah bahwasanya dunia itu dijadikan oleh Allah Rabbul Alamin sebagai tempat ya untuk menetap mereka, padahal itu hanya marhalah. Ya, man lam ya'rif, siapakah dia yang menjadikan dunia itu sebagai tempat menetapnya? Adalah orang yang tidak mengetahui syarafal ukhra, yaitu semulia-mulianya kampung akhirat, li khumulihi, karena memang kenikmatan akhirat itu dalam keadaan gaib, Mas Yan, ya belum bisa dipandang oleh mata, belum bisa didengar dengan telinga, dan juga tidak pernah terlintas ya kenikmatan kampung akhirat nanti, surga itu ya dari
hati seseorang pun. Fa ukhida minha karihan qabla bulughi ma'mulihi. Kemudian mereka mengambilnya ya kurhan atau karihan dengan keterpaksaan qabla bulughi ma'mulihi, sebelum sampai apa yang dicita-citakannya. Ya, manusia itu hidup di dunia untuk beramal dan dia akan berpindah ke hari akhir nantinya, yaitu dengan kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggalnya, ya, maka dia mengambil bagiannya sebelum sampai apa yang dicita-citakannya. Walam yugnihi ma kasabahu min malin wa waladin hatta inhazama fi fululihi. Kemudian dia pasti butuh gitu. Walam yugnih, ya pasti dia butuh. Maka sabahu terhadap semua yang dia usahakan, ya min malin wa waladin, baik harta maupun anak-anaknya, hatta inhazama fi wululihi, sampai dia itu dikalahkan dengan kehancuran daripada harta dan juga mungkin anaknya, apa yang dimiliki di dunia ini sebagai bekal menuju kampung akhirat nantinya. Awama tara girbanal bayyini tanuhu ala tululihi. Apakah engkau tidak mengetahui girban? Ya, girban ini boleh diartikan burung-burung gagak atau juga keterasingan yang jelas gitu ya. Tanuhu, yang mereka itu meratap ala tululihi, terhadap puing-puing kehancurannya. Ya, jadi orang yang dia itu menjadikan kampung dunia ini sebagai tempat tinggalnya, sebagai cita-citanya, maka dia nanti akan menyesal. Ya, dia akan meratapi terhadap puing-puing kehancurannya. Kenapa? Karena dunia itu fana, dunia itu akan hancur, dunia itu akan binasa. Bagaimana kemudian dia menjadikan dunia yang fana ini kemudian menjadi tujuannya, menjadi tempat tinggalnya. Ammal muwaffaqu, adapun orang yang diberi taufik oleh Allah, fa'arafa gururaha, maka dia mengetahui ya tipuannya, tipuan dunia. Dunia itu adalah tempat yang menipu. Falam yanhadi bimusulihi, maka dia tidak tertipu dengan permisalan-permisalan yang ada di dalamnya. Wasabaqa ila maghfiratin minallahi wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Maka mereka orang yang tidak tertipu, tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, sebagai tempat tinggalnya, maka dia akan bersegera, berlomba-lomba untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya, yang surga Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu, yang dimana Allah telah sediakan, telah persiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'arifin bid-dalili wa usulihi. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Persaksian daripada orang yang mengetahui, yang mengilmui, ya, persaksian yang didukung dengan ilmu, bid-dalili wa usulihi, dengan dalil-dalilnya dan juga dengan landasan-landasannya. Bukan hanya persaksian orang-orang yang jahil, orang yang tidak membawa atau tidak mengerti tentang persaksian itu dengan dalil, dengan ilmu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya. Jika Nabi Muhammad hamba, seorang hamba, maka tidak layak diberikan apa? Ketuhanan kepadanya. Ya, karena ada sebagian manusia yang mengultuskan Nabi Muhammad SAW sampai derajat pada Tuhan. Ya, padahal di sini wa asyhadu anna Muhammadan abduh, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya, hamba Allah. Ya, hamba tidak layak untuk dipertuhankan. Wa rasuluh, dan utusannya, ma taraddadu an-nasimu baina shimalih wa janubih wa daburih wa kubulih. Ya, di mana angin sepoi-sepoi yang berhembus antara barat dan selatannya, ya, antara belakang dan depannya, ya.
sallallahu alaihi, semoga salawat Allah senantiasa tercurah kepadanya, wa ala Abi Bakrin, dan juga kepada Abu Bakar, sahibihi fi safarih wa khululih, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika safar maupun ketika dalam keadaan gembira. Wa ala Umar hamil islami bisayfin la yakhafu min fululih. Begitu pula semoga salawat Allah tercurah kepada Umar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelindung Islam dengan pedangnya, yang dimana beliau tidak pernah gentar dengan kehancurannya. Wa ala Utsmana, begitu pula semoga salawat Allah Rabbul Alamin terlimpahkan, tercurahkan kepada sahabat yang mulia Utsman, as-sabiri 'alal bala'i hina nuzulih, yang dimana beliau adalah orang yang penyabar terhadap ujian-ujian yang menimpanya. Wa ala Aliyin al-madi bisaja'atih, dan juga semoga salawat Allah tercurahkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, yang melalui kehidupannya dengan penuh keberanian qabla ayyasula binusulih, sebelum tercapainya dengan pedangnya. Jadi pemberani gitu. Sebelum tercapai apa yang menjadi keinginannya, ya, untuk meninggikan daripada Islam dan kaum muslimin dengan pedangnya. Wa ala alih, dan semoga salawat Allah tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabi, dan juga kepada semua para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in wa tabi'ina, dan juga kepada pengikut-pengikut lahum mereka bi ihsanin, dengan baik, ma intaddad dahru bitulihi, yang dimana ya zaman itu tegak, ya zaman yang panjang itu tegak, wasallama taslima, dan juga semoga keselamatan tercurahkan kepada semuanya. Ini merupakan muqaddimah dari muallif rahimahullahu tabaraka taala, yaitu tentang bab, yaitu awsaf al-jannah, yaitu sifat-sifat daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bab ini, ya bab yang ke-23 dari rangkaian majalis sahri Ramadan, ya, ini luar biasa ya, tentang mengisahkan tentang sifat-sifat, ciri-ciri daripada surga, baik ya nanti disebutkan atau didatangkan dalilnya dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya menceritakan tentang ciri-ciri daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, saudaraku seiman, sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah untuk menggapai ampunan dari Allah Rabbul Alamin dan juga surganya. Bersegeralah untuk meraih daripada surga Allah, arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luas surga Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Fiha ma la 'ainun ra'at, yang dimana kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga. Kenikmatan-kenikmatan surga tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas dalam hati satu manusia pun, ya, tidak pernah terlintas, nggak bisa membayangkan gitu, nggak bisa ya. Kenapa? Seseorang itu kedekatan terhadap permisalan, ya, seseorang itu kalau pernah misalkan membeli sate fulan gitu ya, sate fulan ini masya Allah enaknya, terkenal gitu. Kalau dia tidak pernah membelinya, tidak pernah memakannya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah melihatnya, kira-kira bisa membayangkan nggak? Nggak bisa kan gitu. Tetapi kalau dia pernah gitu ya, pernah membelinya, memakannya, maka dia bisa membayangkannya, ya, bisa menceritakannya kan gitu. Maka di sini siapa yang pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di antara manusia? Ya, enggak ada. Qala Allah taala masalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, tajri min tahtihal anhar, mengalir di sekelilingnya sungai-sungai, ukulaha daimun wa dilluha, masa buah-buahnya itu senantiasa banyak gitu ya, senantiasa ada dan banyak.
wa dhilluha, begitu pula keduduhannya senantiasa ada, naungannya senantiasa ada. Ini gambaran begitu indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang imtisalu amamirih wajtinabu nawahi, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Menjalankan perintah Allah tidak peduli apakah itu wajib atau sunnah. Begitu pula meninggalkan larangannya, tidak peduli apakah larangan itu berupa haram ataupun makruh, maka dia tinggalkan. Ya, ini luar biasa. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surah Muhammad ayat yang ke-15. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang telah disediakan oleh Allah Rabbul Alamin bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah, ya, tidak berubah. Ya, karena kalau kita lihat air di dunia ini itu berubah, ya, secanggih apapun. Misalkan ada air kemasan, ya, entah itu mereknya apa, ya, yang terbaik yang ada di dunia. Maka perhatikan, ketika dia didiamkan dalam beberapa masa, maka dia akan berubah warna, berubah bau, berubah rasa, ya, terkadang lumutan dan lain sebagainya, ya. Tapi air sungai di surga ini ada sungai yang airnya tidak pernah berubah, ya, baik rasa, baik rupa maupun baik warna, gitu. Ini luar biasa, ya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan juga sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan susu yang ada di dunia? Ya, susu yang ada di dunia ini sangat-sangat mungkin berubah, ya, berubah rasanya. Tidak hitungan sehari, ya. Anak punya riwayat, ya, anak saya itu ketika masih kecil kemudian dibikinkan uminya susu gitu, ya, susu formula itu, kemudian ditaruh di kulkas, ternyata mati atau gimana itu kulkasnya, hitungan beberapa jam sudah basi. Ketika diminum keracunan, ya, harus dibawa ke rumah sakit. Itu susu di dunia. Tetapi sungai-sungai di surga Allah Subhanahu wa taala itu ada sungai yang airnya itu adalah air susu gitu, ya, yang tidak pernah berubah rasanya. Ini luar biasa. Wa anharum min khamril laddatil lisyaribin. Begitu pula perumpamaan surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang sungai itu dari khamr, ya. Bukan hanya sekedar khamr yang memabukkan, tapi laddatil lisyaribin, yang khamr itu teramat nikmat bagi peminumnya. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah, ya, di mana khamr di situ itu yang diberikan minum kepada penghuni surga itu tidak memabukkan dan juga tidak membuat pening peminumnya. Ini luar biasa. Tapi khamr di dunia, masya Allah, ya, dia memabukkan. Ya, kalau sudah mabuk ini akan muncul yaitu keburukan-keburukan daripada orang yang meminumnya tadi. Bisa berzina, bisa merampok, bisa begal, bisa membunuh dan lain sebagainya. Tapi kalau khamr yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, la yusaddauna anha wala yunzifun, ya, tidak membuat pening dan juga tidak memabukkan. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari apa? Dari madu, ya. Kita tahu kan madu itu masya Allah, ada yang 1 kilo mencapai harga 4 juta, 5 juta 1 kilo, ya, sekitar berapa liter itu, ya, 800 atau berapa kalau diliterkan itu, ya, itu harganya segitu. Ini enggak sungai, ya, masya Allah, kenikmatan, ya, janji Allah Rabbul Alamin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa merasakan daripada sungai-sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surga. Air yang tidak pernah berubah rasa, bau, warna, dan juga air yang dimana sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Begitu pula sungai-sungai dari khamr
yang itu merupakan kenikmatan bagi orang yang meminumnya, dan juga sungai-sungai dari madu yang jernih. Walahum fiha, dan bagi mereka di dalam surga min kullis samarat, dari beraneka macam buah-buahan, wa magfiratum min rabbihim, dan juga mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Ini luar biasa, wahai kaum muslimin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam ayat yang mulia ini. Kemudian Allah Rabbul Alamin juga berfirman dalam mensifati daripada surga, wa qala ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Bukan hanya beriman dengan lisannya, tapi juga beramal saleh. Anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka adalah surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya atau di sekelilingnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min samarati rizqan, ketika mereka diberi rizki dari rizki surga, ya, berupa buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, mereka berkata bahwasanya ini adalah apa yang telah pernah diberikan rizki kepada kami, min qablu, dari sebelum ini. Wa utubihi mutasyabiha, memang mereka diberi, ya, buah-buahan mutasyabih, yang serupa tapi tidak sama, serupa saja, ya. Mutasyabiha walahum fiha azwaj, bukan hanya buah-buahan saja, tapi bagi mereka juga dalam surga itu azwaj, yaitu apa? Para istri, ya, mutahharah, yang disucikan, ya, tidak pernah kencing, tidak pernah taghawat, ya, BAB, ya, atau BAK, dan tidak pernah ingusan, dan juga tidak pernah meludah. Ini luar biasa, mutahharah. Wa hum fiha khalidun, dan mereka itu di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Apalagi bulan Ramadan ini, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah, bersungguh-sungguhlah, ya, untuk berlari, ya, menuju atau memasuki pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 8, yang dimana Allah Rabbul Alamin membuka semuanya di bulan yang penuh berkah ini, ya, bulan Ramadan ini. Mari kita bersemangat untuk memasukinya, untuk berlari, ya, bersegera untuk berlomba-lomba memasuki daripada pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kita semuanya itu bagian daripada mereka, orang-orang yang bersegera menyambut daripada pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala yang dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mensifati daripada sifat-sifat surga. Wa qala ta'ala wa daniyatan 'alaihim dilaluha, dan didekatkan atas mereka dilaluha, naungannya, keteduhannya. Wa dhullilat kutufuha tadlila, dan sungguh mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memetik buah-buahan yang ada padanya, ya, dimudahkan oleh Allah, ya. Di sini dikatakan dhullilat tadlila, ya, dhullilat kutufuha tadlila. Maka dhullilat tadlil di sini menjadi apa? Taukid, ya, sungguh, ya, dimudahkan untuk apa? Memetik buah-buahannya. Masya Allah, ini luar biasa. Wa yutafu alaihim bi aniyah, dan diedarkan atas mereka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, bi aniyah, dengan tempat-tempat atau bejana-bejana min fiddah, yang terbuat dari perak, wa aqwab, dan juga apa? Piala-piala yang cemerlang, ya, yang berkilau, gitu, ya. Kanat qawarira, ya, laksana kaca, ya, piala-piala tersebut laksana kaca. Qawarira min fiddah, yaitu kaca yang terbuat daripada fiddah, dari perak. Qaddaruha taqdira, yang telah diukur oleh Allah Rabbul Alamin dengan ukuran yang tepat. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan mereka diberi minum di dalam surga itu, ya, dengan segelas, ya, dengan segelas. Kana mizajuha zanjabila, kana mizajuha zanjabila,
maka campuran minumannya itu yaitu jahe. Ya, jahe ini seger ya, di dunia saja masya Allah, apalagi jahe surga nantinya ya luar biasa. Ainang fiha tusamma salsabila, yang diambil dari mata air di dalam surga, yang nama mata airnya itu adalah salsabila. Wa yatufu alaihim wildan, kemudian mengitari mereka ya para pemuda, pelayan yang masih muda-muda, mukhalladun, yang mereka senantiasa muda. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, jikalau kau melihat mereka maka kau menyangka mereka itu adalah permata yang bertaburan. Ya, indahnya luar biasa. Ini baru pelayannya, bagaimana istrinya? Ya, masya Allah. Ya, kalau ada lelaki yang tidak menginginkan masuk surga, ya itu masya Allah, lelaki yang jahil murakkab, ya bodohnya minta ampun. Dulu para sahabat yang usianya masih belasan tahun, ada yang 14, ada yang 15, ya dalam perang Uhud, ya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan meraih ya kesyahidan, karena mereka meyakini bahwasanya orang yang mati syahid ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam paruh burung yang berwarna hijau yang bertebangan di taman-taman surga. Ya, maka ini luar biasa. Mereka berebut, mereka dengan mudah ya mengorbankan harta jiwa mereka untuk meraih daripada kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila kau melihat di sana dalam surga, ra'aita na'iman, kau akan melihat berbagai macam kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Ya, maka dunia ini kalau kita kita bandingkan dengan akhirat, dengan surga maksudnya, masya Allah tidak ada apa-apanya. Begitu banyak di antara kita yang berlomba-lomba, ya terkadang lupa dia itu adalah saudara seiman kita, ya kita begal, kita cekal, kita dolimi, kita tindas dan lain sebagainya demi untuk meraih ya secuil kesenangan dunia yang kalau dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang sadar bahwasanya di sana ada yang dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin jauh lebih gede daripada kenikmatan dunia yang semua ini. Maka jadilah kita adalah anak surga, anak akhirat, bukan anak daripada dunia ini. Kemudian Allah Rabbul Alamin juga mensifati surga, wa qala ta'ala fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Ya, surga itu berada dalam ketinggian, ya. La tasma'u fiha laghiyah, di dalam surga tidak pernah terdengar laghiyah, ayat saud la yanfa', ya suara ya yang tidak bermanfaat. Kalau di dunia masya Allah ya banyak yang tidak bermanfaatnya daripada bermanfaat, ya perkataan-perkataan, apa yang kita dengar, ya perbuatan-perbuatan. Tapi kalau di surga tidak. La tasma'u fiha laghiyah, di surga tidak pernah terdengar atau didengar daripada perkataan-perkataan yang la yanfa', yang tidak bermanfaat. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, dan juga dalam surga itu ada tahta marfu'ah yang ditinggikan. Wa akwabun maudu'ah, dan juga ada gelas-gelas yang didekatkan bagi orang-orang yang berada dalam surga. Wa namariku maswufah, dan ada bantal-bantal yang disusun. Wa zarabiyu mabsusah, dan ada permadani yang dihamparkan. Masya Allah, ini yang sering kita dengar dari bacaan imam di hari Jumat, ya khutbah Jumat biasa, khotib Jumat biasanya kalau menjadi imam memakai surah ini, ya Al-Ghasyiyah, pada rakaat yang kedua. Ini Masya Allah mengisahkan tentang sifat-sifat surga. Maka bagaimana kita tidak tertarik, bagaimana kita tidak bersegera menyambut daripada apa yang telah disediakan oleh Allah Rabbul Alamin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yuhallawna, mereka itu dipakaikan perhiasan di dalam surga, min asawir, dari gelang-gelang, min dahab,
yang terbuat dari emas, wa lu'lu'a dan batu dan permata, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka, pakaian orang yang menjadi penghuni surga itu terbuat daripada sutra. Ya, sutra yang dulu diharamkan di dunia bagi lelaki, maka di surga ya itu merupakan pakaian mereka, balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah juga berfirman mensifati daripada surga dalam surah Al-Insan ayat 21, aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabraqa wa khullu asawira min fiddatin. Ya, atas mereka dipakaikan pakaian sundus. Sundus itu sejenis sutra yang halus atau sutra yang tipis gitu ya. Hudrun yang berwarna hijau. Wa istabraq. Nah, kalau istabraq itu adalah pakaian yang terbuat dari sutra tapi sutra tebal, bukan sutra tipis ya. Wa hullu asawira min fiddah, dan mereka diberi perhiasan atau memakai perhiasan ya dari gelang-gelang yang terbuat dari perak. Ya, Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka jangan bersedih wahai orang-orang yang mungkin tidak bisa merasakan kenikmatan di dunia ini. Ya, lupakanlah ya, karena ada janji yang jauh lebih besar, dan kita perlu berharap agar Allah Rabbul Alamin ya menjadikan kita semuanya bagian daripada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Jangan bersedih ya, seorang hamba Allah Rabbul Alamin yang sejati tidak perlu sedih terhadap apa yang tidak atau bukan bagian kita. Ya, tetangga kita kaya, depan kaya, samping kaya, belakang kaya, kanan kaya ya. Kemudian kita kebetulan pas-pasan. Jangan bersedih ya, karena Allah menjanjikan ya berupa apa, kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Pakaian kita sederhana, mungkin panas, enggak apa-apa. Nanti di yaumil qiyamah semoga Allah Rabbul Alamin memberikan balasan yang terbaik, yaitu pakaian-pakaian yang terbuat daripada sutra yang tipis, halus maupun sutra yang tebal. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin mensifati dalam surah Ar-Rahman ya, wa qala ta'ala muttaqiina 'ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Mereka itu bertelekan ala rafraf, di atas apa? Bantal-bantal khudrin yang berwarna hijau, wa abqariyyin dan permadani hisan yang baik. Ya, bukankah di dunia itu gambaran daripada orang-orang yang kaya itu kan Masya Allah, yang mewah, yang enak, yang nikmat. Itu bagaimana? Ya, ada bantal yang tersusun, ada permadani yang empuk, yang warnanya Masya Allah hijau gimana gitu ya. Itu luar biasa. Dan itu ternyata adalah merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri daripada keadaan di surga nantinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya bagian daripada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wa qala ta'ala muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ya, mereka bertelekan di dalam surga itu 'alal araik, di atas dipan-dipan ya. La yarawna fiha syamsa, mereka tidak pernah melihat di dalam surga itu teriknya matahari. Kalau di dunia bagaimana? Ya Allah, ya matahari itu jauh dengan kita, tapi panasnya minta ampun. Ya, apalagi waktu Ramadan kayak gini, siang rasanya kayak apa? Ya mulai jam berapa itu sudah panas sekali ya teriknya. Masya Allah, itu luar biasa. Tapi dalam surga tidak. Maka tadi dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin ada sundus, ada istabraq, ada apa? Ada sutra halus tipis, dan juga ada sutra yang tebal. Ya tidak memberikan pengaruh gitu ya. Maksudnya tidak menjadikan, kalau tipis tidak menjadikan kedinginan, kalau tebal tidak menjadikan panas gitu. Kenapa? Karena Allah berfirman tadi dalam surah Al-Insan ayat 13, la yarawna fiha syamsa. Ya, mereka tidak pernah melihat di dalamnya teriknya matahari, wala zamharira, dan juga dingin yang menyengat. Itu tidak. Ya. Jadi muktadil gitu ya, sedang. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa wahai kaum muslimin. Dan juga bagi kita yang mungkin rumahnya panas ya, atapnya esbes, kemudian ya bangunannya sempit, nggak apa-apa, asal kita menjadi orang yang bertakwa, maka itu adalah ujian sesaat ya. Panas sih panas mungkin ya, tapi nanti di yaumil qiyamah, Masya Allah, ketika seseorang yang bertakwa ya kemudian dimasukkan ke dalam surga, la yarawna fiha samsaw wala zamharira. Ya, tidak
pernah melihat di dalam surga itu terik matahari yang menyengat dan juga dingin yang menggigil atau yang membuat tidak nyaman gitu. Allah juga mensifati dalam surah Duhan tentang surga, keadaan surga. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempat dia dalam keamanan. Aman dia. Fi jannati wa uyun, dalam surga-surga dan mata air-mata air. Tadi sudah disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin mata air dalam surah Al-Hadid tadi. Yalbasuna min sundusi wa istabrak, mereka memakai pakaian dari sutra yang halus, sutra yang halus, yang tipis, wa istabrak, dan juga sutra yang tebal. Mutaqabilin, mereka berhadap-hadapan. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin in, begitulah dan kami beri atau kami pasangkan mereka itu dengan apa? Dengan bidadari yang cantik jelita. Bidadari yang bidadari yang sejuk jika dipandang gitu bi hurin in. Maka ini Masya Allah luar biasa. Adakah lelaki yang tidak berkeinginan untuk meraih daripada kenikmatan yang ada dalam surga? Maka laki-laki itu adalah jahlun murakkab, syafih, malah kalau saya katakan safih, orang yang Masya Allah naudzubillah gitu akalnya entah di mana gitu Jadi kalau seorang laki-laki itu memang fitnah yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad kan perempuan gitu Kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan janji-janji bagi mereka yang taat, bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dengan hurun in, dengan surga. Jadi antara kenikmatan surga adalah bidadari yang bermata jeli. Kalau kita baca sifat-sifat bidadari secara fisiknya, secara akhlaknya, Masya Allah, tidak akan pernah bisa kita ketemukan di dunia ini, nggak ada gitu luar biasa. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, yang mereka itu meminta di dalam surga itu segala macam buah-buahan dan juga rasa aman. Segala buah-buahan ada di dalam surga. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa yang semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kemudahan kita untuk berjalan, berlari memasuki daripada surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kalian ke dalam surga, antum wa azwajukum, kalian. Azwaj ini kalau kita baca di dalam beberapa tafsiran, ternyata azwaj itu maknanya bukan istri di sini, tapi sejenis atau sekelompok semisal gitu semisal gitu, dan orang-orang yang semisal dengan kalian gitu. Yang dimaksud adalah orang yang bertakwa dan juga orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Boleh dilihat, saya pernah membaca dalam usul fi tafsir itu ada pembahasan tentang ini, tentang pembahasan apa yang dimaksud azwaj gitu Yang dimaksud azwaj ini adalah orang-orang yang semisal dengan kalian gitu Walaupun para ulama mufassirin berbeda pendapat, tapi ada kecenderungan yang lebih kuat di situ adalah azwaj adalah yang semisal, yang sekelompok dengan kalian. Tuhbarun, kalian itu digembirakan. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabi wa aqwab, yang dimana diedarkan atas kalian penghuni surga bisihaf min dhahab, yaitu dengan piring-piring yang terbuat dari emas. Sekarang ini kita memakai piring emas haram hukumnya karena mereka itu yang memakai piring emas, maka dia diharamkan nanti di yaumil qiyamah untuk memakai piring yang terbuat dari emas Maka orang yang tidak memakai piring yang terbuat dari emas di dunia ini, mereka qanaah, kemudian tawadhu, yaitu menjalankan perintah Allah, tidak menerjang larangannya, maka dia nanti akan dibalas, yaitu dengan memakan dari piring-piring yang terbuat dari emas. Wa aqwab, dan juga gelas-gelas yang dari emas juga. Wa fiha ma tastahihil anfus, dan di dalam surga itu semua yang diinginkan oleh jiwa itu ada. Wa taladdul a'yun, dan juga semua yang lezat dipandang. Wa antum fiha khalidun, dan kalian semuanya dalam surga itu kekal. Masya Allah. Ini luar biasa
ya ciri-ciri daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ya, di dalam surga itu bidadari qasiratut tarfi yang dia membatasi pandangannya enggak jelalatan, tidak sebagaimana wanita di dunia ya sudah punya suami tapi masya Allah kadang masih tergoda ya memandang daripada lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Ya, memang apa yang biasa kita lihat 24 jam di rumah ya suami itu ya kayak biasa gitu, tapi lihat ya keluar melihat seorang laki-laki yang ajnabi itu ya maka seolah-olah luar biasa. Padahal kalau dibandingkan itu jauh gitu ya, terkadang lebih oke daripada suami itu. Tapi karena sudah biasa dilihat ya menjadi perkara yang biasa gitu ya. Jadi apa yang baru dilihat itu seolah-olah luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang qanaah dengan pasangan kita. Ya, qanaah dengan pasangan kita. Jadi di sini fihinna qasiratut tarfi, ada bidadari yang menjadi istri-istri daripada penghuni surga itu, mereka itu membatasi pandangannya. Maksudnya dia hanya memandang kepada suaminya saja, tidak memandang kepada yang lainnya. Maka ya mumpung ini kesempatan bulan Ramadan, puaslah. Ya puaskanlah wahai para istri ya batasi pandangan Anda ya dan lihat saja yaitu ketampanan, keperkasaan, bodi yang luar biasa yaitu suami-suami Anda saja. Jangan pernah melihat yang lainnya. Lam yatmisuna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lantas nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Ini luar biasa janji bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dia akan didampingkan oleh Allah Rabbul Alamin, disandingkan oleh Allah Rabbul Alamin dengan apa? Bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya hanya kepada suaminya saja. Ini luar biasa, ya. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka para bidadari itu laksana ya mutiara dan juga batu permata marjan. Ya, ini luar biasa. Wa qala ta'ala fihinna khairatun hisan. Begitu pula Allah mensifati dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik dan juga cantik jelita. Ya, kalau di dunia ada yang baik tapi jelek. Itu ada banyak kan? Ya, ada yang baik tapi kembrot. Ada yang baik tapi pesek. Ya, ada yang baik tapi bibirnya gimana gitu ya. Tapi kalau di surga enggak, ya. Bidadari-bidadari yang baik tapi bukan hanya baik saja, tapi cantik jelita. Ada juga orang kalau di dunia itu cantik jelita tapi akhlaknya masya Allah gitu ya, enggak baik. Ya, ada yang bakhil misalkan ya. Tapi kalau di surga tidak. Ya, inilah sifat surga yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lantas nikmat-nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Hurum maksuratun fil hiyam. Para bidadari yang sudah sifatnya apa tadi? Cantik jelita, kemudian baik hati, kemudian juga pandangannya hanya dibatasi melihat kepada suaminya saja. Ya, di sini ada lagi hurum maksuratun fil hiyam. Mereka itu dipinggit di dalam istana-istana. Ya, tidak suka keluyuran ya. Tidak suka pergi ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih yaitu dalil-dalil tentang sifat-sifat surga dari Al-Qur'anul Karim. Wa qala ta'ala fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa manusia itu tidak mengetahui terhadap apa yang disimpan, apa yang disediakan, apa yang dirahasiakan bagi mereka oleh Allah Rabbul Alamin min qurrati a'yun, dari pandangan yang menyejukkan, yaitu apa? Bidadari tadi. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat.
Kemudian Allah Rabbul Alamin juga berfirman, dan ini disebutkan oleh mu'alif rahimahu tabaraka wa ta'ala pada yang terakhir dari dalil-dalil tentang sifat-sifat surga Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Qur'an. Wa qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Husna itu artinya adalah surga, ya, itu surga. Wa ziyadah, ziyadah itu artinya nadruwa, yaitu nadru ila wajhillah, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Wala yarhaqu wujuhahum qatar, ya, dan tidaklah ditutupi wajah mereka, orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya, qatar, yaitu debu hitam. Waladillah, dan juga tidak ditutup dengan kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal selama-lamanya di dalamnya. Fal husna hiyal jannatu, maka husna di dalam ayat tadi lilladzina ahsanul husna itu adalah apa? Surga. Li'annahu la dara ahsanu minha. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang jauh lebih baik melebihi daripada surga, enggak ada. Ya. Waziyadatu hiyan nadharu ila wajhillahil karim. Sedangkan az-ziyadah itu adalah memandang, melihat wajah Allah Rabbul Alamin yang mulia di mana? Dalam surga. Razaqanallahu dzalika bimannih wa karamih wal ayatu fi wasfil jannati wa na'imiha wa sururiha wa unsiha wa huburiha kasiratun jidda. Dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki kepada kita semuanya, ya, dengan karunia-Nya, dengan kemuliaannya, ya, agar Allah memberikan semuanya itu bagi kita semuanya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri surga, kenikmatannya, kebahagiaannya, dan juga kelembutannya, dan juga kenikmatannya itu teramat banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka cukuplah apa yang disampaikan oleh mu'alif rahimahu tabaraka ta'ala dari dalil-dalil dari Al-Qur'an tadi cukup mewakilinya. Ya. Wa amma al-ahadis, adapun sifat-sifat dari surga Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat banyak juga, ya. Di antaranya adalah fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qulna ya Rasulullah hadisna 'anil jannati ma bina'uha. Suatu ketika, ya, kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kisahkanlah, ya, tentang surga. Bagaimana yaitu bangunannya? Qala labinatu dhahabin. Labinah itu adalah batu bata. Batu batanya itu terbuat dari emas. Coba bayangkan, batu batanya terbuat dari emas. Walabinatu fiddatin, dan juga ada batu bata yang terbuat dari perak. Ya, batu batanya saja dari emas dan perak. Ya. Wa milatuha al-misku, sedangkan tanah lapisannya, lapisan untuk menggabungkan antara batu bata satu dengan yang lainnya itu adalah al-misk. Ya, tanah lapisannya itu adalah al-misk, yaitu apa? Minyak kasturi. Wa hasba'uha al-lu'lu'u, lantainya, ya, lantainya. Kalau kita di sini apa ya lantai itu? Lantai itu keramiknya mungkin kayak gitu, ya. Lantainya itu apa? Al-lu'lu', batu permata. Lantainya batu permata. Wal yakut, ya, lu'lu' permata dan batu yakut. Wa turabaha az-za'faran, sedangkan tanahnya itu dari minyak za'faran. May yadkhuluha, barang siapa yang masuk ke dalamnya, ya na'am, maka dia akan mendapatkan kenikmatan wala yai'as, tidak akan pernah terputus kenikmatan tersebut. Jadi kenikmatan mulai dari awal masuk sampai yaitu selama-lamanya, ya, wala yai'as, kenikmatannya tidak pernah terputus. Kalau kenikmatan dunia bagaimana? Ya, terkadang terputus, ya, terkadang terputus, dan tidak mungkin orang itu nikmat terus, nggak mungkin. Ya, sampai pun orang yang kaya raya, sampai pun orang yang seorang raja misalkan, ya, maka kenikmatannya terkadang terputus, ya, mendapatkan musibah, dapat ujian, dapat fitnah dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka kenikmatannya yan'am la ya'as, ya, wa yakhlud wa la yamut, mereka akan kekal di dalamnya dan juga tidak pernah mati. La tubla siyabuh, maka bajunya tidak akan pernah usang. Beda dengan baju di dunia, kita pakai setahun misalnya, dipakai setiap pekan, dipakai 2 kali misalkan, dicuci, dipakai, diselika, wah,
Nggak ada setahun sudah berubah, ya, warnanya sudah berubah. Tapi pakaian di surga la tubla siyabuh, pakaian tidak pernah usang, wala yafna syababuh, dan juga mudanya tidak pernah hilang. Ya, muda terus. Ya, betapa banyak orang yang sudah tua di dunia ini kemudian menginginkan apa? Masa mudanya kembali, walaupun sesaat, gitu ya, mengandai, gitu. Maka itu tidak mungkin. Ya, kita ini akan senantiasa muda terus apabila kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Allahumma ja'alna minhum. Hadis yang kedua tentang ciri-ciri surga, wa an Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu annahu khataba fahamidallah. Beliau khutbah kemudian memuji Allah Rabbul Alamin wa asna alaih dan mengulang-ulang pujiannya. Summa qala amma ba'du fa inna ad-dunya qad adanat bisurmin. Sesungguhnya dunia itu telah apa? Adanat, yang memberitahu bahwasanya dia itu fana, dia itu akan binasa, ya. Wa wallad hadda'a, dan dia akan pergi dengan cepat. Wa wallad hadda'a. Wa lam yabqa minha illa subabah kasubabatil ina yastabbuha sahibuha. Maka tidaklah tersisa kecuali seperti tetesan tetesan dari sebuah bejana yang diteteskan atau yang dicurahkan oleh pemilik bejana tersebut. Wa innakum muntakiluna minha ila dari la zawala laha, dan kalian nanti akan dipindah, ya, akan berpindah dari dunia ini menuju kampung yang tidak akan pernah fana. Ya, mana itu? Ya, akhirat, kampung akhirat. Intakilu bi khairin ma yahdurannakum, maka berpindahlah, ya, dengan kebaikan apa yang telah kalian usahakan. Ya, karena di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, untuk berbekal menuju kampung yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik berbekalan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dzikra lana anna misra'aini min masari'il jannati bainahuma masiratu arba'ina sanah, dan disebutkan, ya, kepada kita tentu saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, dua pintu surga, antara dua pintu surga, ya, dari satu pintu surga ke pintu yang lainnya itu masiratu arba'ina sanah, perjalanan 40 tahun lamanya. Kira-kira berapa kilometer, ya, berapa ribu kilometer gitu, ya. Kalau kita perhatikan perjalanan antara Makkah Madinah, ya, itu sekitar berapa, 500 km. Dulu ditempuh selama berapa? Yaitu 1 bulan gitu, ya, dengan onta. Ya, 1 bulan. Berarti kalau setahunnya berapa? 6.000 km. Ya, gitu. 6.000 km kalikan 40 sama dengan berapa? 240.000 km. Ya, 240.000 km. Ya, insya Allah gitu, ya. 240.000 km. Ya, dikalikan sendiri. Barangkali salah, ya. Maka ini Masya Allah. Jadi satu pintu surga dengan surga yang lain, dengan pintu surga yang lain, itu masiratu arba'ina sana. Ya, kita dekatkan, bukan kita matematikanya, bukan, ya, dekatkan, ya, agar kita semakin, ya, mengetahui tentang keagungan pencipta surga ini. Ya, pintu satu dengan pintu yang lain berapa tadi? Kalau dikruskan gitu, ya, sekitar 240.000 kilometeran. Ya, Masya Allah, ini jauhnya. Wala ya'tiyanna 'alaihi yaum wa huwa kadidun minaz ziham, dan sungguh, ya, nanti pada suatu hari nanti akan didatangi pintu tersebut, ya, kadid itu adalah berdesak-desakan, minaz ziham, saking ramainya. Ya, Allahumma ja'alna minhum, ya. Semoga Allah menjadikan kita bagian daripada orang yang berdesak-desakan juga memasuki daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang masuk surga juga banyak. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Kemudian sifat-sifat surga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati samaniyatu abwab. Di surga itu ada berapa? 8 pintu. Fiha babun yusammar Rayyan. Maka di dalamnya ada satu pintu yang namanya adalah pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun.
yang tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, alhamdulillah kita orang-orang yang berpuasa, semoga Allah menerima puasa kita, menjadikan puasa kita yang makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diizinkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk masuk dari pintu Ar-Rayyan ini. Muttafaqun alaih. Kemudian sifat-sifat dari hadis, ya sifat-sifat surga dari hadis Rasulullah SAW yang keempat. Wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ala hal musyammir ilal jannati, apakah kalian telah bersiap-siap gitu ya, ilal jannati menuju surga. Musyammir itu musta'id ya. Fa innal jannata la khatara laha, maka sungguhnya kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang pun. Hiya wa rabbil ka'bati, kenikmatan surga itu demi Rabbul Ka'bah, nurun yatala'la, kenikmatan surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala. Wa raihanatun tahtazzu, dan juga baunya surga itu Masya Allah harumnya luar biasa. Wa qasrun musyayyadun, dan surga itu merupakan apa? Istana yang teramat kokoh. Wa nahrun mutardun, dan juga sungai yang teramat luas. Wa samratun nadijatun, dan buah-buahan yang lezat, yang nikmat. Wa zaujatun hasna'u jamilah, dan juga istri-istri dalam surga itu adalah istri-istri yang baik lagi, cantik jelita. Wa khulalun kasiratun, dan di sana ada pakaian yang banyak. Ya, tadi pakaiannya apa? Ada sundus, ada istabrak, ya, ada sutra yang halus tipis dan juga ada sutra yang tebal gitu ya. Wa muqamun fi abad, dan juga ada tempat selama-lamanya, fi dari salamatin, dalam kampung keselamatan. Wa fakihatun wa khadratun, ada buah-buahan yang hijau. Wa habratin ya, wa ni'matin fi mahallatin 'aliyatin bahiyatin, ya, ada kenikmatan, ada buah-buahan tadi dan lain sebagainya, yaitu di tempat yang tinggi lagi indah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahnul musammiruna laha, kami telah mempersiapkan untuk menjadi penghuninya. Qala qulu, kemudian Rasulullah berkata, katakanlah wahai para sahabat, insyaallah, ya jika Allah menghendakinya. Faqala al-qaum, kemudian ada kaum, ya. Faqala, kemudian ada kaum yang berkata insyaallah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian hadis yang kelima yang menjelaskan tentang sifat-sifat daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna fil jannati mi'atu darajah." Sesungguhnya dalam surga itu ada berapa? 100 tingkatan. Walau annal alamina ijtama'u fi ihdahunna lawasi'atuhum. Andai saja seluruh alam itu berkumpul ya dalam satu derajatnya saja. Tadi ada 100 derajat, kemudian kumpul di derajat yang keberapa gitu ya, 1 derajat saja, maka itu cukup ya untuk menampung seluruh alam semesta. Ini luar biasa, menunjukkan tentang apa? Keluasan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga Allah Subhanahu wa taala adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati mi'atu darajatin. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidin, yang Allah sediakan, yang Allah peruntukkan surga itu untuk orang-orang yang berjihad fi sabilih, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baina kulli darajatain, antara derajat yang satu dengan yang lain. Tadi 100, antara derajat satu dengan yang lain, kama bainas sama'i wal ard, antara ya jaraknya antara langit dan bumi. Itu luar biasa ya. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, maka jikalau kalian meminta Allah, minta surga,
maka mintalah kepada Allah Rabbul Alamin surga Firdaus. Fa innahu wasatul jannati wa a'lal jannah. Maka sungguhnya surga Firdaus itu pertengahannya dan juga paling tingginya surga. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dan darinya, dari Firdaus, ya, mengalirlah sungai-sungai surga. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atas daripada surga Firdaus itu adalah arsy-nya Ar-Rahman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kemudian hadis yang ketujuh yang menceritakan tentang ciri-ciri daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Walahu an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati yatara'awna ahlal ghurafi fawqahum kama tatara'awna al-kawkaba ad-durriyal ghabira fil ufuqi minal masriqi awil maghribi litafaduli ma bainahum. Sungguhnya penduduk surga yatara'awna, mereka saling melihat, ahlal ghurafi, yaitu penduduk daripada atau penghuni kamar-kamar fawqahum, di atas mereka, ya. Kama tatara'awnal kaukaba, sebagaimana mereka saling melihat apa? Kaukab, yaitu bintang-bintang. Ad-durriya, yang berkilauan. Al-ghabira, laksana debu fil ufuq, ya. Minal masriqi awil maghribi, dari selatan maupun barat, ya, dari utara maupun barat. Litafaduli ma bainahum, karena apa? Tingkatan-tingkatan keutamaan di antara mereka. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya, wahai utusan Allah, itu kan posisi daripada para nabi. La yablughuha ghairuhum, tidak akan pernah sampai pada derajat tersebut selain dari mereka para utusan para nabi. Qal bala, tentu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman tangan Allah Rabbul Alamin, rijalun amanu billah wasaddaku al-mursalin. Mereka adalah para lelaki, ya, yang beriman kepada Allah dan mereka membenarkan dengan para utusan. Ya, hadis yang berikutnya ke-8. Wa an Abi Malik al-As'ari radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha. Ya, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah kamar, yang kamar itu bisa dilihat luarnya, bisa dilihat dari dalamnya. Wa batinuha min dhahiriha, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. A'addahallahu liman at'ama ta'ama. Maka hal ini ataupun kamar ini disediakan oleh Allah Rabbul Alamin bagi orang yang suka memberi makan, wa ada masyam, dan juga melanggengkan puasa. Ya, berarti kalau puasa dahr yang dinilai oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bagaimana kita puasa Ramadan, kemudian setelah itu kita lanjutkan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dikatakan seperti puasa apa? Setahun penuh, kan gitu. Maka semoga kita, ya, diberi kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin dan dibalas, ya, dengan apa? Kenikmatan surga ini, ya, ghuraf yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan begitu pula bagi orang-orang yang dia salat malam sedangkan manusia pada waktu itu sedang tidur. Kemudian yang ke-9 kita cukupkan nanti sampai 9 ini, ya, karena waktunya juga sudah berlalu, ya. Terakhir ini, ya, sebenarnya masih banyak, tapi nggak bisa kita baca secara sempurna karena masih beberapa lembar, ada sekitar 3 atau 4 lembar, ya, bab ini. Tapi ini merupakan ciri-ciri, ya, daripada keadaan surga dan juga penghuninya, ya. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'ah. Sesungguhnya bagi orang yang beriman di dalam surga itu la khaymah, dia itu berada dalam kemah. Kemah itu kalau kita gambarkan, ya, kayak istana lah, ya. Min lu'lu'ah, dari satu permata. Wahidah, lu'lu'ah wahidah. Mujawwafah, yang dia itu berongga. Tulaha fis sama'i situna milan, ya.
Panjangnya di langit itu berapa? 60 mil. Lil mu'mini fiha ahlun. Bagi satu orang yang beriman di dalam surga itu ahlun. Ahlun itu maksudnya apa? Zaujat. Ya, memiliki beberapa istri. Yatufu alaihim. Orang mukmin tadi itu mengelilingi atau menggilir daripada istri-istrinya. Fala yara ba'duhum ba'da. Tetapi orang yang beriman tadi menggilir istri-istrinya, tetapi istri-istrinya tadi tidak saling melihat. Ini luar biasa, ya, masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kita cukupkan sampai di sini, ya, karena waktu juga sudah habis, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita, sholat kita, juga sedekah kita, juga bacaan Al-Quran kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kita dengan balasan yang jauh lebih sempurna, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki surga dari pintu khusus, yaitu bagi orang-orang yang berpuasa apa tadi? Ar-Rayyan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.